Kalau kamu ingin jadi orang kaya, ndak usah merancang besok ingin ngelamar kerja di mana. Latihlah mentalmu untuk bisa menerima yang sedikit. Bersyukur dengan minimal yang kamu miliki hari ini. Saat ini juga kamu jadi orang kaya. Ndak usah nunggu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita mulai. Ada beberapa rumusan dari Diogenes. Gimana caranya hidup yang baik? Hidup yang baik itu hidup yang alamiah. Ternyata peradaban manusia hari ini adalah peradaban yang menjauhkan manusia dari hal-hal yang alami. Adat istiadat budaya itu bikinan manusia, membuat ruwet hidup manusia, yang itu dibikin oleh manusia dengan rumus cari enak. Orang bikin baju, orang bikin dipan untuk tidur, orang bikin cangkir. Itu kan kriteria bikinnya pertama itu kan nyari enak, nyari nyaman. Ternyata hasilnya malah bikin ruwet. Sudah ndak alami, malah bikin ruwet. Maka hidup ini katanya Diogenes pakai standar yang alamiah. Yang alamiah itu gimana? Yang minimal. Bahkan dalam tanda petik itu sebenarnya tanpa masyarakat. Tanpa masyarakat itu tanpa sibuk diatur-atur oleh adat istiadat budaya yang hanya bikin ruwet. Jadi kita semakin tidak alami. Apakah itu secara sosial, secara politik, secara budaya. Dulu secara sosial kita akrab sama orang lain, face to face, ketemu, ndak butuh apa-apa. Sekarang mau menyapa saja mahal, butuh HP, harus bayar pakai kuota. Padahal kos-kosannya sebelah kamar aja deket. Tapi kan dadak kamu WA, butuh internet, butuh kuota, bayar. Barang simple jadi ruwet. Kita ndak alamiah lagi. Dan kehilangan kemampuan-kemampuan naluriah yang alami. Kita banyak tergantung oleh peradaban-peradaban produk-produk budaya yang tujuannya semula mengenakkan kita, tapi hasil akhirnya membuat kita ruwet, tidak alami. Nah, itu tantangan dari Diogenes. Berani nggak meninggalkan itu semua? Ayo hidup yang alami. Ada yang tanya ke Diogenes, kira-kira hidup alami itu contohnya apa? Secara insting nomor 1 binatang. Binatang itu alami. Binatang itu lapar ya lapar, suka ya suka, mau ya mau, ndak ya ndak. Yang kedua manusia primitif, itu masih lurus, masih lugu. Kemudian peradaban-peradaban dalam tanda petik mungkin barbar, itu masih alami. Kalau hari ini mungkin masyarakat-masyarakat pedalaman yang belum tersentuh banyak oleh adat, oleh kebudayaan. Ada cerita satu ketika Diogenes ini membawa lampu siang-siang ke pasar. Sambil teriak-teriak, aku mencari manusia. Jadi itu sindiran luar biasa. Bagi Diogenes kita ini sudah bukan manusia hari ini. Apa yang membuat kita tidak manusiawi? Ambisi sebenarnya. Jadi Diogenes ini dikenal sangat berambisi untuk tidak berambisi. Mari kita berambisi untuk tidak punya ambisi apa-apa. Yang bikin kita tidak manusiawi itu sebagian besar adalah ambisi kita. Akhirnya kadang-kadang yang jadi korban sisi manusiawi kita. Kalau kita kehilangan sisi manusiawi, ya kita tidak manusia lagi. Makanya Diogenes mencari-cari, mana ya yang manusia itu? I am looking for a human. Aku tidak lihat manusia di mana-mana. Ini mirip kayak dulu waktu kita ngaji Ki Ageng Suryo Mentara. Jadi pingin golek uang, daerah ndak ketemu uang. Ketemunya yang semua ambisius. Kalau pakai istilahnya Ghazali yang bahimiyah sama sabuiyah. Jadi manusia yang wajahnya semua jadi binatang. Kita membinatang semua karena apa? Karena ambisi. Kita kehilangan sisi-sisi kemanusiaan. Yang hadir sebanyak ini di masjid mungkin saya ndak tahu berapa yang sudah jadi manusia. Yang alami, natural, tidak terkontaminasi apa-apa. Itu susahnya luar biasa. Yang kedua, kalau sudah ketemu yang alami-alami,
Rumus kedua untuk hidup versinya Diogenes adalah dengan pengendalian diri. Mengendalikan diri dari kesenangan duniawi. Apa sih kesenangan duniawi itu? Yang hanya menuruti nafsu, kemewahan, di situ termasuk jabatan, kekayaan, reputasi. Jabatan, kekayaan, reputasi itu mungkin kelihatan baik, tapi katanya Diogenes, semua itu adalah ornamen dari perbuatan jahat. Perbuatan jahat apapun pasti ada hubungannya dengan, kalau enggak jabatan, ya kekayaan, kalau enggak ya reputasi. Maka yang ingin hidup alami dan lurus dan benar, jauhi saja itu. Hidupmu akan lebih nyaman. Kamu kan mimpinya selalu kaya, tapi kalau Diogenes kebalikannya, jangan mimpi jadi orang kaya, malah repot. Ada kalimat luar biasa dari Diogenes bahwa sebagaimana rumah besar banyak barangnya pasti banyak tikusnya, tubuh manusia juga begitu. Kalau banyak kamu isinya banyak, kemungkinan juga banyak penyakitnya. Sumber penyakit itu makanan. Itu kata-katanya Diogenes. Jadi kalau ada yang mengeluh, Pak, rumah saya kok banyak tikus, barangmu kamu jual semua aja. Tikusnya nanti nggak masuk mesti. Nah, itu rumus yang sama kalau Pak saya kok sakit-sakitan. Coba ditengok cara makanmu gimana. Karena sebagaimana rumah yang banyak barangnya, banyak tikusnya, tubuh juga begitu. Kalau banyak diisi ya kemungkinan penyakitnya nyisip. Rumus yang kedua berarti mengendalikan diri. Latihan lapar, latihan sakit. Karena ini berguna untuk moral manusia. Orang yang tidak pernah lapar, tidak pernah sakit, kecenderungannya akan sombong, merasa penting, merasa besar. Dan penyakit paling akut dalam dunia moral itu sombong. Makanya Allah tidak akan memasukkan surga orang yang ada kesombongan sekecil apapun dalam dirinya. Maka jangan mengeluh kalau kamu ada kesulitan apapun, ada kesumpekan apapun, sekali dua kali sakit. Sangat manusiawi, menunjukkan bahwa kamu itu lemah. Kesadaran ini penting dibandingkan kamu yang tidak pernah sakit sama sekali. Manusia ya waktunya capek ya capek, waktunya sakit ya sakit. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat. Dalam rangka apa? Dalam rangka moral. Biar kamu sadar kelemahanmu. Oke. Itu namanya pengendalian diri. Dan kebahagiaan yang sejati katanya Diogenes dalam mengendalikan diri ini. Makanya tadi kita berambisi untuk tidak punya ambisi. Lakukan apa saja tapi tidak harus matok-matok target. Biar kamu tidak kecewa. Jadi ada kemungkinan kamu nanti akan kecewa. Biar tidak nyampe ke terminal yang namanya kecewa, tidak usah ambisius. Pokoknya kuliah ya kuliah yang benar, yang serius, itu aja. Pengen nulis ya nulis aja. Karena kalau direncana-rencana, dirancang-rancang biasanya tidak jalan. Terus kamu kecewa. Nah, jadi ini rumus bagus dari Diogenes. Untuk bentuk konkret pengendalian dirinya apa? Semangat hidup yang asketis. Namanya, kalau bahasa Jawa namanya tirakat. Kalau agama namanya puasa. Puasa tidak cuma puasa makanan. Puasa itu tidak mengambil, tidak melakukan apa yang kamu sukai, padahal kamu mampu untuk mengambil, untuk melakukannya demi tujuan jangka panjang. Itu puasa, itu tirakat. Kalau ada orang kok melekan, tahajud misalnya malam hari sekian puluh, sekian ratus rakaat, itu bukan berarti dia tidak bisa tidur. Bisa tidur, tapi dia milih tahajud. Itu namanya tirakat. Kalau Ramadan itu kan kamu tirakat, kamu puasa. Bukan berarti kamu tidak punya uang untuk beli makan. Punya, tapi kamu milih puasa. Milih tidak makan. Itu namanya tirakat. Tirakat ini tujuannya apa? Melatih jiwa. Yang utama apa? Biar kita tidak tidak tergantung oleh yang di luar diri. Kita kan punya rumus misalnya makan itu ya sehari 3 kali. Apapun yang terjadi pokoknya sehari 3 kali. Oh itu kan kita akhirnya jadi tergantung. Kadang-kadang masih kenyang juga tetap makan. Loh kamu tadi baru nyemil banyak. Enggak Pak, sekarang sudah waktunya makan.
Jadi makannya sekarang karena waktu. Ada aturan yang menggantungmu. Atau kadang-kadang mungkin belum waktunya makan tapi kamu sudah lapar tapi ini belum waktunya kok. Padahal ya kamu bisa makan tapi kamu tunggu sampai jam 1. Ini kan terus ada teori, ada konsep, ada aturan yang menggantung hidupmu. Biar kamu tidak terikat di situ. Ayo puasa, ayo tirakat, latihan tidak terikat. Jadi hidup semacam ini namanya hidup asketis. Tujuannya apa? Tidak jatuh cinta sama dunia, tidak terikat oleh dunia. Sumber dari semua problem, banyak problem hari ini itu keterikatan-keterikatan kita. Dalam hidup kita sering kadang-kadang mengikatkan diri dalam hal yang seharusnya kita nggak terikat di situ. Hanya nuruti emosi, ambisi. Jadi latihan hidup asketis itu latihan membebaskan diri. Kalau zaman dulu itu orang terus ke hutan, bertapa. Kalau dalam Islam namanya uzlah. Itu melatih diri, melatih jiwa. Biar apa? Biar tidak banyak terikat oleh dunia. Itu yang dilakukan oleh Diogenes. Cuma Diogenes tidak lari ke hutan, di tengah kota, tapi hidup di dalam tong, dalam timba besar. Tidur di situ. Terus kalau ada orang lewat bawa makanan dia minta. Hidupnya dikelilingi anjing-anjing dan seterusnya. Katanya Diogenes, he has the most, who is most content with the least. Orang yang punya paling banyak, orang paling kaya adalah orang yang nyaman dengan kepemilikan yang paling sedikit. Kamu tidak punya apa-apa kok merasa nyaman, berarti kamu paling kaya. Dibandingkan yang punya segalanya masih merasa kurang. Gampang-gampangan ngono. Kalau kamu ingin jadi orang kaya, ndak usah merancang besok ingin ngelamar kerja di mana. Latihlah mentalmu untuk bisa menerima yang sedikit. Bersyukur dengan minimal yang kamu miliki hari ini. Saat ini juga kamu jadi orang kaya. Ndak usah nunggu besok. Kesuwen. Kamu ngerancang-ngerancang ngelamar kemana-mana, nanti ndak diterima, terus nangis, stres, sumpek. Kalau sekedar ingin kaya tujuanmu. Kaya itu kan tidak urusan kuantitas sebenarnya. Urusan orang merasa cukup dan merasa lebih. Maka katanya Diogenes, rumusnya makanya jangan keluar tapi ke dalam. Terimalah apapun kondisimu hari ini, maka kamu jadi orang kaya, sudah selesai. Itu tambahan rumus yang lain. Ada quote-quote-nya. It is the privilege of God to want nothing and of God-like man to want little. Keistimewaan Tuhan, itu Tuhan tidak butuh apa-apa. Karena Tuhan yang menciptakan segalanya. Yang membuat Tuhan istimewa kan itu. Lam yalid wa lam yulad. Enggak terikat sama sekali oleh dunia. Tuhan tidak butuh apa-apa. Dan keistimewaan para God-like men, manusia yang seperti Tuhan, para wali adalah one little. Butuhnya sedikit saja. Itu yang membuat mereka istimewa. Ada sindirannya, wong dia orang sinis, nek ngomong kan ceplos-ceplos. In a rich man's house, there is no place to spit but his face. Di rumahnya orang kaya, tidak ada tempat untuk meludah kecuali wajahnya. Oh itu ya, kamu rumuskan sendiri ya tafsirnya. Jadi orang kaya itu kan rumahnya bagus, barang-barangnya semua bagus. Mulai dari taman sampai dapur belakang itu kan kinclong semua. Jadi tidak ada tempat untuk meludah. Satu-satunya tempat meludah adalah wajahnya. Itu kalimatnya nyelekit untuk mengkritik kekayaan. Maka jangan jadi orang kaya. Nanti kamu membuat dirimu jadi wajahmu layak untuk diludahi orang. Nah, itu sinisnya si Diogenes pada orang kaya. Cuma dia tidak cuma ngeritik. Karena hidupnya sendiri memang hidup yang swasembada, hidup yang cukup dengan dirinya sendiri. Kalau dia tidak hidup semacam itu, dia ngomong kayak gini, tidak ada orang percaya. Cuma karena dia hidupnya juga semacam itu, ketika dia ngomong semacam ini, ya orang percaya saja. Itu bedanya sama kita. Kalau kamu yang ngomong, wong duitmu akeh, kamu tiap hari berlebih-lebihan di macam-macam, kamu ngomong kayak gini,
Tidak ada tempat meludah di rumah orang kaya kecuali wajahnya. Ya, berarti wajahmu juga gitu. Orang ngomongnya bisa begitu. Jadi ini rumus dari Diogenes. Terus gelarnya adalah, tadi saya sudah singgung di depan, si anjing. Ya kalau dia orang Jawa mungkin panggilannya jadinya Su. Ya celuannya memang gitu. Satu ketika ada orang yang marah. Ini orang baik-baik kok dipanggil anjing. Tapi katanya Diogenes, loh, enggak, kamu juga harus manggil saya anjing. Diogenes itu nama depanku, nama belakangku memang seekor anjing. Jadi namaku itu Diogenes Asu. Nah, cuma katanya Diogenes, loh, tapi aku anjing yang baik. Anjing dari keturunan terhormat yang menjaga dan melindungi sahabat-sahabatnya. Jadi kalau kamu dipisui orang, dasar kamu anjing. Ya, tapi aku anjing yang baik. Anjing yang melindungi sahabat-sahabatnya. Satu ketika dia ditanya, kok bisa ya orang manggil kamu anjing? Katanya Diogenes, ya, aku ini karakterku kayak anjing. Cuma ini perlu ditafsir kata-katanya. Aku mengibas-ibaskan ekorku di hadapan orang yang memberiku sesuatu, menggonggong di depan orang yang tidak memberiku apa-apa, dan membenamkan gigiku ke tubuh para penjahat, para bajingan. Tafsirnya apa? Yang pertama, aku akan berterima kasih kalau ada orang memberiku sesuatu, membawa manfaat dalam hidupku. Dan aku akan menggonggong. Menggonggong itu mengingatkan, mengagetkan orang-orang yang tidak memberikan apa-apa, orang-orang yang macet, orang-orang yang mandek, orang-orang yang pasif, orang-orang yang tidak produktif. Dan akan aku gigit orang-orang yang jahat, orang-orang yang merusak. Inilah filosofinya anjing. Jadi mengibas-ngibaskan ekor, menggonggong dan menggigit. Jadi kita perlu kualifikasi seekor anjing. Versinya Diogenes. Satu ketika dia ngomong juga, kalau anjing lain yang digigit musuh-musuh mereka, tetapi aku menggigit sahabat-sahabatku untuk menyelamatkan mereka. Jadi untuk mengingatkan. Kata-katanya kadang menyakitkan, tapi untuk menyelamatkan. Kalau tidak gitu, tidak sadar-sadar. Maka katanya Diogenes, panggillah aku, tetap panggillah aku anjing. Tidak apa-apa. Itu gayanya Diogenes memang begitu. Makanya dia dipanggil si anjing. Yang jadi cikal bakal aliran namanya sinisisme. Nah, ini juga kritiknya Diogenes pada masyarakat, pada orang-orang pinter, termasuk gurunya. Katanya Diogenes, menjadi orang baik itu tidak bisa hanya paham tentang kebaikan atau ngomong tentang kebaikan. Orang baik itu adalah orang yang mempraktekkan kebaikan yang dipahami dan diomongkannya. Tokoh-tokoh yang dilihat oleh Diogenes itu hampir semua cuma menang ngomong. Khususnya yang dikritik ini orang-orang sofis. Orang sofis ini dulu kita sudah bahas tentang sofisme. Orang-orang pinter cuma bayaran. Para filosof, orang-orang yang ngerti filsafat, hanya saja filsafatnya dipakai untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Maju tak gentar membela yang bayar. Itu kaum sofis. Siapa yang ngundang berani bayar berapa, ingin kebenaran versi apa, akan dikasih. Nah itu sofis. Yang itu dikritik hebat, baik oleh Sokrates apalagi oleh Diogenes. Wong gurunya saja yang tidak mempraktekkan yang diomongkan dikritik oleh Diogenes. Aristippus. Katanya Diogenes, loh, orang baik itu bukan orang yang menceramahkan kebaikan, tapi orang yang menjalani kebaikan. Meskipun masyarakat hari ini sering tertipu. Melihat orang ngomong, orang ceramah tentang kebaikan, terus dianggap orang ini mesti orang baik. Belum. Orang baik itu tidak diukur dari kata-kata dan ceramahnya,
tapi dari perilakunya. Ini yang sering dilupakan orang, katanya Diogenes. Maka, katanya Diogenes, setahu saya manusia itu terlalu banyak omong, terlalu banyak mengumbar kata-kata tanpa mempraktekkannya. Kita menampilkan diri sebagai para penjaga moral yang hanya bisa mengajarkan hal-hal yang baik dan buruk tanpa mempraktekkannya dalam hidup. Prioritaskan perilaku moral di atas teori moral. Jangan cuma ceramah, jangan cuma menasehati, tapi juga jalankanlah. Biar tidak kayak kritiknya kakaknya Ghazali pada Ghazali. Ghazali, kamu itu kayak batu asah. Kamu menajamkan orang lain, tapi kamu sendiri nggak tajam. Kenapa kamu nggak menjalankan yang kamu omongkan? Orang yang kamu ceramai sukses dekat sama Allah, tapi kamu sendiri macet. Itu yang bikin terus Ghazali kelimpungan, terus mengembara kurang lebih 12 tahun untuk menjalani laku. Jadi orang yang menceramahkan kebaikan itu belum tentu orang baik. Karena ukurannya baik atau tidak orang yang menjalankan kebaikan. Maka Diogenes ajarannya tidak lewat buku, tidak lewat teori, tapi lewat hidupnya sendiri. Ketika dia mengajarkan orang hiduplah secara alamiah, itu dia sendiri hidup secara alamiah. Hidup jangan berambisi, dia juga tidak punya ambisi apa-apa. Itulah Diogenes. Oke, kita lanjutkan dawuhnya Diogenes. Itu sindirannya ya. Mereka yang mulutnya selalu menyampaikan kebajikan, namun tidak peduli dengan prakteknya, itu seperti harpa. Harpa itu alat musik yang menghasilkan suara yang menyenangkan orang lain, sementara dirinya sendiri tidak ngerti tentang musik, tidak menikmati musiknya. Ya harpa yang kayak gitar besar itu kan. Jadi kayak gitarnya sendiri yang keluar dari gitar itu suara yang indah, tapi gitarnya sendiri tidak menikmati yang lain, yang di luar dirinya. Kalau sindirannya Al-Quran, kaburo maktan. Jadi isone cuma ngomong tapi tidak bisa menjalankan. Nah, ini yang unik. Katanya Diogenes, waktu ditanya, Diogenes, kamu itu orang mana sih? Aku itu warga dunia. Aku bukan orang Athena, aku bukan orang Yunani, aku adalah warga dunia. Diogenes nanti dipandang sebagai yang menginisiasi lahirnya kosmopolitanisme. Jadi manusia itu pertama-tama lihatlah sebagai warga dunia. Levelnya sama, sederajat, semuanya mulia. Tidak ada manusia yang tidak mulia, termasuk manusia yang kamu benci. Kita semua warga dunia, kita sama-sama saudara. Kan kayak tulisannya Gandhi itu kan, semua manusia bersaudara. Ini ada kalimat bagus, nanti yang penggemar mistik boleh direnungi kalimat ini. Segala sesuatu itu kan miliknya dewa zaman itu. Dewa itu sahabatnya orang bijak. Para wali itu kan sahabatnya Allah. Jadi Allah sahabatnya para wali, wali sahabatnya Allah. Miliknya para sahabat itu dipakai bersama. Jadi miliknya Allah itu berarti kan juga miliknya para wali. Kenapa? Para wali sahabatnya Allah. Karena Allah memiliki segala sesuatu, berarti para wali itu sebenarnya punya hak atas segala sesuatu. Orang-orang yang dekat sama Allah itu sebenarnya punya segalanya kalau dia mau. Kenapa? Dia sahabatnya Allah. Rumusnya itu. Maka jangan macem-macem sama orang yang dekat sama Allah. Dia menguasai segalanya. Kenapa? Karena dia sahabatnya Allah. Dan sahabat itu kan berbagi. Dengan rumus ini berarti karena para wali, orang-orang bijak itu adalah sahabatnya dewa, sahabatnya Allah, berarti mereka sebenarnya hakikatnya punya segalanya kalau mau. Cuma para wali kan gak mau apa-apa selain Allahnya sendiri. Kebalikannya kita mau segalanya selain Allahnya saja. Kelemahan kita kan di situ. Milih mana, dikasih segalanya kecuali Allah, apa dikasih Allah dan tidak segalanya.
Kalau kita mungkin jawabnya masih segalanya dulu lah Pak, besok-besok Allahnya. Mesti ngono. Kalau para wali kan enggak. Allah saja. Yang lain enggak penting. Kayak Diogenes itu semua yang duniawi enggak penting. Semua keterikatan duniawi enggak penting. Diogenes ini sering dibandingkan sama Sokrates. Mungkin Diogenes ini agak trauma melihat Sokrates dihukum mati. Ternyata orang baik, orang benar yang menyampaikan kebenaran itu juga bahaya. Sokrates kan dituduh meracuni pikiran anak-anak muda. Maka Diogenes ganti gaya. Sebenarnya gagasan-gagasannya sama kayak yang disampaikan oleh Sokrates. Cuma dia ganti gaya dengan gaya selengean dan uraannya. Dengan gaya guyonannya. Jadi orang tidak marah kalau guyon. Kalau stand up comedy itu kan kalau maki-maki orang, orangnya kan tidak marah. Kalau mengkritik orang, menjatuhkan orang, orangnya kan tidak marah. Itu gaya guyon. Tapi kalau di luar stand up kan orang bisa tawuran itu diomongin kayak gitu. Nah itu yang dipakai oleh Diogenes. Kalau Sokrates gayanya, gelarnya Sokrates itu kan gadfly. Gadfly itu pengganggu. Orang ditik-tik terus suruh mikir, apa iyo, kamu itu bener kayak hidupmu sekarang. Itu kan Sokrates. Sehingga dianggap meracuni anak muda. Nah, kalau Diogenes, katanya Plato, Diogenes itu Sokrates gone mad. Sokrates yang edan. Jadi, versi gilanya Sokrates itu Diogenes. Ngomongnya sak karepe dhewe, tapi penuh hikmah kata-katanya. Gaya hidupnya juga penuh hikmah. Kalau Sokrates dia bertanya, tanya jawab serius, diskusi serius. Kalau Diogenes enggak, ngelucu, ngomong yang aneh-aneh, mengagetkan orang. Itu gayanya Diogenes. Kalau Sokrates mengarahkan manusia dalam rutinitas dan tradisi, kalau Diogenes menawarkan antitesisnya hidup. Kalau Sokrates mengklaim dirinya citizen of polis, warga kota. Kalau Diogenes citizen of the world, warga dunia. Diogenes ini waktu diusir dari Sinop, keluarganya diusir. Orang-orang bilang, Diogenes, kamu dikutuk untuk jadi orang terusir. Jawabannya Diogenes, ya, tapi kalian saya kutuk untuk jadi orang yang punya rumah. Versinya Diogenes punya rumah tetap itu sumpek. Banyak tanggung jawab yang harus dilakukan. Jadi katanya Diogenes, justru aku yang mengutukmu. Sekarang aku bebas keluar dari rumah. Kamu sekarang yang masih dikutuk punya rumah. Dan aku tidak butuh rumah. Kenapa? Karena aku citizen of the world. Aku warga dunia. Fasilitas banyak di luar gampang, katanya Diogenes. Mau nyari apa aja bisa. Karena kuncinya bukan di luar diri, tapi di dalam diri. Nah itu gaya hidup Diogenes. Kalau kamu berani, silahkan diikuti. Kalau berani. Ada cerita yang terkenal sekali, saya ambil lukisannya itu. Jadi Diogenes ini bukan tidak ada kesempatan. Dia sering ditemui oleh Alexander the Great. Satu ketika Alexander ini datang ke tongnya itu. Diogenes, kamu minta apa? Kekayaan, kekuasaan, jabatan, wis milio tak kasih saat ini juga. Jawabannya Diogenes apa? Stand a little less between me and the sun. Minggiro sithik, aku butuh sinar matahari. Jadi dia cuma butuh sinar matahari. Sampean ngadeg di depanku malah ketutupan, mataharinya minggir. Bayangkan Alexander the Great digituin loh. Penguasa sepertiga dunia, menawari apapun yang dia minta. Permintaannya cuma satu, minggir. Karena kamu berdiri di depanku itu nutupi matahari. Oke. Oh, kalau kamu bisa kayak gini luar biasa. Makanya dia manusia alternatif. Jarang orang kayak gini. Itu saya bawa anekdotnya itu. Satu ketika pas dia di kuburan, dia nyari-nyari tulang. Kebetulan ada Alexander. Kamu nyari apa Diogenes di kuburan? Aku nyari tulang belulangnya ayahmu. Tapi susah aku membedakannya dari tulang belulangnya para budak. Manusia kalau sudah jadi tulang sama saja. Meskipun yang satu raja, yang satu budak.
Dan nanti di banyak kesempatan Alexander ini suka sama Diogenes, meskipun wongnya sakarepe dhewe nanti. Ada banyak nasihat-nasihat dari Diogenes yang saya tidak bisa bawa ke sini. Kapan-kapan saya bawa. Ada tokoh yang bahas Diogenes, mistikus unik juga. Sebenarnya harusnya masuk manusia alternatif, namanya Osho, tokoh spiritual juga. Itu dia bahas banyak nasihat-nasihatnya Diogenes pada Alexander. Sampai Alexander itu bilang, kalau aku bukan Alexander, males aku, maka aku adalah Diogenes. Jadi dia ingin jadi Diogenes. Setelah dia ngomong gitu, Diogenes ngomong, kalau aku bukan Diogenes, aku berharap aku Diogenes. Ya kan, lo itu orang yang sangat puas, sangat cukup dengan dirinya sendiri. Kalau kamu kan masih pingin jadi apa gitu, kamu kan mimpimu pingin jadi macam-macam. Tapi kalau Diogenes karena dia puas dengan dirinya sendiri, kalau aku bukan Diogenes, ya aku pingin jadi Diogenes. Padahal tadi Alexander itu sudah merendahkan diri, kalau aku bukan Alexander, aku pingin jadi Diogenes. Nah, itu menunjukkan orang yang, ya memang dia sudah puas dengan dirinya sendiri. Dan orang kayak gini pasti bahagia. Yang bikin kamu tidak bahagia kan kamu banyak tuntutan terhadap dirimu sendiri yang belum terpenuhi. Kalau Diogenes dia sudah puas. Suatu ketika Alexander ini ngobrol sama Diogenes. Diogenes ini, kamu itu ngapain sih kok nyerang ke sana kemari? Lu ya, saya ingin menaklukkan sana, menaklukkan sana, menaklukkan sana. Kalau sudah menaklukkan, ya sudah, selesai, targetku beres, aku bisa istirahat. Katanya dia, kalau cuma mau istirahat, mbak itu sudah istirahat sekarang aja, ngapain? Nanti ada cerita katanya, karena terkesan dengan Diogenes ini, Alexander ini kan meninggalnya masih muda, umur 33-an tahun. Jadi dia pesan nanti kalau meninggal tolong tanganku dikeluarkan sebelah dari peti matinya. Tujuannya apa? Biar orang ngerti, orang sebesar aku ini yang menguasai sepertiga dunia, waktu mati ya tidak bawa apa-apa. Nah, itu kesan rumus yang mungkin diperoleh dari Diogenes bahwa kita ini sebenarnya tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa. Lahir nggak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Jadi maka puaslah jadi dirimu sendiri. Jangan terlalu banyak nuntut, terlalu banyak kehendak, nanti kamu kecewa. Oke, kalau sama Plato banyak. Diogenes ini lucu. Di buku Filosof Juga Manusia saya sebut beberapa itu. Plato ini satu ketika pernah mendefinisikan manusia adalah binatang tanpa bulu yang kakinya 2. Diogenes saat dengar itu terus pergi ke belakang nyari ayam terus dicabuti bulunya. Jadi katanya Diogenes, nah inilah manusianya Plato. Ini sebenarnya sindiran luar biasa pada situasi hari ini yang namanya teori dan ilmu pengetahuan. Teori itu ya seperti itu, melihat manusia, dirumuskan versinya. Tapi kalau dicermati lagi, tidak selalu teori itu nyambung dengan realitas. Anekdot itu maunya ke situ. Saya bilang tadi belajar Diogenes itu ya belajar dari kisah hidupnya yang isinya anekdot-anekdot. Dan jangan dikira orang seperti Diogenes itu tidak punya kebanggaan. Tidak punya yang, ya kebanggaan versi dia sendiri. Makanya satu ketika dia diundang makan sama Plato, ke rumahnya lihat bantal bagus-bagus itu, diinjak-injak sama Diogenes. Wah, inilah kebanggaannya Plato, tak injak-injak sekarang. Katanya Plato sambil senyum, ya, dengan kebanggaan, kesombongan versi Diogenes. Jadi dia punya kebanggaannya sendiri sebagai manusia, meskipun manusia yang tidak punya apa-apa. Kalau Plato membanggakan bantal-bantalnya yang indah, Diogenes membanggakan kebebasannya untuk menginjak-injak bantal. Nah, makanya katanya Plato, ya, dengan kesombongan gaya Diogenes. Ada lagi dialognya Diogenes dengan sesama filosof namanya Aristippos. Aristippos ini penjilatnya raja. Satu ketika Aristippos ini lihat Diogenes makan ubi yang tidak enak. Jadi sayur-sayuran yang tidak enak. Katanya Aristippos, kalau kamu mau belajar mengabdi pada raja, kamu tidak perlu makan sampah seperti itu. Dijawab oleh Diogenes sebaliknya.
Harusnya kamu belajar makan sampah seperti ini, biar kamu tidak harus menjilat raja. Jadi dibalik oleh Diogenes. Kenapa? Jauh lebih mulia makan ubi daripada menjilat raja. Daripada kamu latihan menjilat, mending latihan makan ubi. Daripada kamu latihan menjilat, mending latihan hidup susah. Nah, itu rumus dari Diogenes. Tidak sembarangan orang bisa kayak gini. Latihan saja hidup susah daripada mengkhianati prinsip-prinsip yang kamu anggap baik dan benar. Nah, itu nasihatnya Diogenes pada Aristippos. Satu ketika ditanya Diogenes, kamu itu kok ngemis terus, tujuannya apa sih? Katanya sudah cukup dengan dirinya sendiri, kok masih minta-minta? Loh enggak, aku minta-minta itu untuk ngajari orang. Ngajarin apa? Ngajarin orang biar murah hati. Murah hati gimana? Katanya enggak, untuk ngajari orang, untuk menunjukkan gimana caranya membelanjakan uang yang baik. Jadi kalau kamu dilatih sedekah, dilatih memberi, itu kan ya ngajari. Yang butuh bukan yang kamu beri, tapi kamu yang memberi. Kalau kamu sedekah, kalau kamu membantu orang, coba kamu renungi yang benar. Itu jangan-jangan yang butuh bukan orang yang kamu bantu, tapi kamu yang bantu. Untuk kepentingan apa? Jiwamu, pertumbuhan moralmu. Diogenes gak ada yang ngasih, tidak masalah. Dia sudah terlatih hidup sengsara. Tapi orang yang ngasih dapat pelajaran. Pelajaran murah hati. Ini koyone lucu, memang gayanya Diogenes lucu, tapi maknanya dalam. Wong yo paling nyumbang kamu berapa, tapi yang dibutuhkan keikhlasanmu. Tidak gampang orang bisa ikhlas membantu. Nah itu, maka dari anekdot ini ada pelajaran luar biasa. Jangan-jangan kalau kita membantu orang, menolong orang, itu yang butuh bukan yang ditolong, tapi kamu yang menolong. Manfaatnya lebih besar, justru engkau yang dapat. Makanya Al-Quran mengibaratkannya, kalau kamu sedekah 100, kamu bisa dapat 700, karena manfaat yang kamu keluarkan itu jauh lebih besar daripada nanti hasilnya yang kamu peroleh. Nah itu nasihat versi Diogenes. Ini juga perlu diingatkan oleh Diogenes. Satu ketika Diogenes ini ceramah, isinya bagus-bagus, tapi tidak ada yang dengerin. Akhirnya dia nyopot baju, nyanyi-nyanyi, suwit-suwit, orang datang semua. Sambil bersiul-siul, orang datang semua. Begitu orang datang, Diogenes berhenti terus ngomong, kalian ini orang-orang idiot. Kalian tidak tertarik ada orang ngomong tentang kebijaksanaan, tentang hikmah, tapi kalian segera datang kalau lihat ada penampilan-penampilan yang konyol. Anekdot ini bisa kalian pakai untuk TV dan yang sejenisnya. Itu kan kayak ceritanya orang adzan subuh tidak ada yang datang-datang. Ditunggu lama nggak ada yang datang-datang. Akhirnya nyanyi aja di masjid. Begitu nyanyi, orang kampung datang semua. Sama kayak Diogenes ini. Kalian ini orang-orang idiot semua. Dikasih yang enak-enak, yang baik-baik, tidak datang. Kalau ada yang aneh, yang tidak jelas baik buruknya, malah semuanya ngumpul. Nah, itu kebijaksanaan dan kekonyolan. Ada lagi yang katanya Diogenes, suatu ketika dia ditanya orang, Diogenes, apa bedanya hidup dan mati? Tidak ada bedanya. Loh, kalau nggak ada bedanya, kamu kok milih hidup, ayo? Ya karena tidak ada bedanya itu. Logikanya pinter ya kamu. Tidak ada bedanya. Aku milih mana saja kan nggak masalah. Kok orang jadi marah? Anekdot ini saya ambil hari ini. Kita semua kan bilang mau milih calon siapa saja, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Lah kok kamu marah ada temanmu pilihannya beda sama kamu? Katanya tidak ada bedanya. Kamu kan bilang calon A punya hak, calon B juga punya hak, sah-sah saja. Dan orang boleh milih sesuai yang dia suka yang mana. Lah kok kamu marah ada temanmu milih yang beda sama kamu? Situasi hari ini kan itu. Dan itu bagi saya pas dengan anekdotnya Diogenes ini. Apa bedanya hidup dan mati? Ya sama, tidak ada bedanya katanya Diogenes.
Lah kok kamu lebih milih mati? Lah iya, karena tidak ada bedanya. Tidak masalah, aku milih hidup ya boleh, milih mati ya boleh. Kok kamu protes? Nah itu anekdot lagi. Sama kayak cerita sebelum meninggal. Di orang-orang tanya pada Diogenes, Diogenes, kalau kamu meninggal nanti mau dikubur di mana? Tidak usah capek-capek dikubur, buang saja mayat saya keluar benteng kota biar dimakan hewan-hewan. Loh, apa kamu nanti nggak takut dimakan binatang buas? Loh enggak, nanti di tanganku dikasih tongkat biar kalau ada binatang buas tak usir. Loh apa ya bisa, wong kamu sudah mati, nggak ngerti apa-apa. Nah ya kalau saya sudah mati ngapain saya takut? Lah sudah mati ndak sadar ya ngapain? Lah kok ditanyain apa ndak takut? Kayak ngomongnya kayak gini, Diogenes jadi lucu, jengkeli, tapi ada rahasianya, ada hikmahnya. Saya bawa juga peribahasa yang sumbernya Diogenes. Beberapa sering kita pakai tapi kita ndak tahu sumbernya dari mana, ternyata dari Diogenes. Yang pertama, manusia adalah binatang paling cerdas, tapi sekaligus paling tolol. Itu kalau bahasanya Al-Quran mungkin manusia itu ahsanu takwim, tapi kadang-kadang juga asfala safilin. Jadi yang paling konyol di alam semesta ini manusia. Meskipun manusia juga sebenarnya yang paling cerdas. Nah itu sindirannya Diogenes. Yang kedua, kita punya 2 telinga dan 1 mulut. Sehingga kita bisa mendengar lebih banyak dan bicara lebih sedikit. Harusnya. Kalau ini sering dipakai orang ya. Karena telinga 2, mulut 1. Harusnya kita ngomong dan mendengarkan itu lebih banyak mendengarkan. Kalau ditarik-tarik lebih luas, kita harus lebih mau memahami orang lain dibandingkan memaksakan pandangan kita pada orang lain. Sumbernya ketentraman itu ada di mendengarkan. Kesediaan kita untuk memahami orang lain bukan dalam kekuatan kita, kemauan kita untuk meyakinkan orang lain tentang kebenaran kita. Itu nama lainnya itu. Biasanya mendengarkan ini seolah-olah simpel tapi berat. Kalau ada temanmu curhat baru ngomong berapa kata aja kan kamu kesusu, selak pingin menasehati, selak pingin ngasih fatwa. Padahal mungkin dia cuma ingin didengarkan. Tidak butuh banyak nasihat. Kalau sekedar nasihat mungkin dia sudah ngerti lah. Hanya saja kita biasanya gatel, ingin segera ngasih nasihat. Yang ketiga ini bagus. Tidak ada orang yang dapat tersakiti kecuali oleh dirinya sendiri. Kalau engkau nggak mengizinkan, kamu tidak akan sakit hati oleh apapun. Yang membuat sakit itu dirimu sendiri. Pak, dia maki-maki saya. Iya, tapi kalau kamu tidak mengizinkan dirimu tersakiti oleh kata-kata makian itu, ya kamu tidak sakit. Saya diputus ya Pak, tidak ada alasan apa-apa, tiba-tiba aku ditinggal. Kan patah hati. Iya, tapi kalau kamu tidak mengizinkan dirimu patah hati, ya kamu tidak patah. Ditinggal itu kan ya alternatifnya banyak. Kamu merasa patah, nangis karena kamu merasa bahwa dia satu-satunya, dia mendalam masa depanmu, gimana bisa begitu. Tapi kalau kamu membacanya, alhamdulillah dia pergi, aku bisa cari lagi, dan seterusnya kan enggak jadi nangis. Tinggal caramu membaca. Ada orang tadi di lampu merah, lampu masih merah, baru hijau sudah ngebel. Itu kan bikin kamu marah. Kenapa kamu marah? Karena kamu membaca dia sedang nyusu-nyusu dirimu. Coba kamu membacanya jangan nyusu-nyusu. Wah, dia sayang sekali padaku, baru hijau aja diingetin aku. Loh, kalau kamu membacanya gitu kan kamu nggak jadi marah. Jadi yang bisa membuatmu terluka hanya dirimu sendiri, bukan orang lain. Maka kalau nggak mau terluka, ya jangan izinkan dirimu terluka. Simple. Kalau pakai rumusnya Diogenes, sesimpel itu. Jangan bikin ruwet. Atau ya Pak, kan manusiawi Pak, sekali-sekali terluka. Iya sih manusiawi. Ya kasih durasi waktu aja. Wahai diriku, ku izinkan kamu mangkel, marah, kecewa, cuma waktunya sehari aja ya. Besok sudah ndak apa-apa. Dan itu pasti bisa. Patah hati, nangis-nangis bolehlah, tapi 2 hari aja, setelah itu ganti. Kan bisa. Kalau kamu mau. Cuma kadang-kadang kita ini kan suka berlarut-larut.
Kalau sudah suka, suka berlarut-larut. Kalau sudah benci, benci berlarut-larut. Senang berlarut-larut, sakit diingat-ingat terus. Nah, padahal katanya Diogenes enggak. Yang bisa menyakitimu hanya dirimu sendiri, bukan orang lain. Ini ada rumus unik. Biasanya kan orang kalau ingin benar, ingin lurus, belajar atau baca buku atau ikuti orang baik. Katanya Diogenes enggak. Kalau engkau ingin selalu dalam kebaikan, pilih salah satu, punya sahabat yang baik atau punya musuh yang dalam. Pokoknya musuh yang serius. Kalau kamu punya sahabat yang baik, kamu akan diingatkan, kamu akan ditunjukkan jalan yang lurus. Atau kalau nggak punya sahabat, cari musuh. Musuh yang paling keras. Nah, dari musuh ini kamu akan tahu kelemahan-kelemahanmu. Maka kamu bisa memperbaiki diri. Yang susah itu kalau sahabat nggak punya, musuh nggak punya. Jadi rumusnya unik. Kalau kamu ingin selalu dalam kebenaran, lakukan, cari musuh yang baik atau sahabat yang baik. Yang kelima ini tidak enak. Filosof dan anjing, dua-duanya sama. Melakukan yang terbaik tapi imbalannya paling sedikit. Filosof itu menyumbangkan banyak pikiran besar, gagasan-gagasan luar biasa pada dunia, tapi imbalannya tidak terlalu besar. Sama kayak anjing. Anjing itu setianya luar biasa, sama tuannya, bantuannya banyak, ya. Balasannya juga tidak besar. Kalimat terakhir itu bagus. Bukannya aku gila, hanya saja isi kepalaku berbeda dengan isi kepalamu. Itu tadi kan dia mikir aneh-aneh. Terus wah ini dasar orang gila, Diogenes itu enggak. Aku itu enggak gila, cuma isi kepala kita berbeda. Kalau kamu punya rumus ini, kamu tidak akan mudah kecewa dengan orang yang beda pandangan, beda perspektif, mungkin beda keyakinan dengan dirimu. Kenapa kok dia isi kepalanya begitu? Sejarahnya yang membentuk beda dengan sejarah terbentuknya isi kepala kita. Kita jadi semacam ini, itu sesuai sejarah kita. Dia jadi semacam itu sesuai sejarahnya. Maka bukannya aku gila, hanya saja isi kepalaku beda dengan isi kepalamu. Terakhir bedanya sinisisme dulu dan sinisisme sekarang. Hari ini kan banyak orang-orang sinis. Kalau diajak ngomong menyakitkan. Cuma kualitasnya jauh antara sinis dulu dan sinis sekarang. Itu saya ambil dari tulisannya John Christian Lawson. Cynicism Then and Now. Kalau sinisisme dulu kayak Diogenes tadi. Hidup sederhana, asketis, mengganggu kemapanan tapi kritis. Itu dulu. Kalau sekarang kebanyakan sinisisme itu immoral, egois, dan hipokrit. Immoral itu ya tujuannya hanya menyakiti orang lain, hasilnya hanya rasa sakit. Egois untuk kepentingannya sendiri, dan hipokrit kayak orang sofis tadi. Hipokrit itu bahasa agamanya munafik. Yang diomongkan apa, sebenarnya kebenaran yang dia yakini apa. Dan kenyataannya apa. Itu bedanya sinisisme dulu dan sinisisme sekarang. Kalau sinisisme dulu menyenangkan. Karena retorikanya pakai humor. Ngomongnya santai. Meskipun penuh hikmah. Kalau retorisme sekarang hanya satir. Hanya mencela. Hanya ngomong jelek. Tidak ada isinya. Selain menjatuhkan yang dibenci. Itu sinisisme sekarang. Atau yang disebut sinis hari ini. Kalau dulu yang diomongkan sinisisme itu levelnya level perilaku. Dia ngomong yang sudah dijalani. Sama. Tidak hipokrit. Kalau sekarang level konsep. Jadi level pemikiran. Ngomongnya tinggi-tinggi luar biasa. Tapi nanti selesai ngomong ya kembali kayak biasanya. Kalau dulu apa adanya, belak-belakan, menyenangkan dan menghibur. Kalau sekarang serius dan menyakitkan. Itu gambaran teori bedanya sinisisme dulu dan sinisisme sekarang. Kita butuh orang-orang
seperti Diogenes ini untuk membangunkan kita. Karena dalam hidup kita selalu sering tenggelam oleh kerumunan, oleh logika umum, benar salahnya orang banyak. Orang-orang alternatif ini manfaatnya untuk hidup kita apa? Menunjukkan bahwa yang dianggap kebenaran oleh orang banyak itu tidak selalu kebenaran. Itu gunanya kita punya Diogenes. Saya tidak tahu di Indonesia ada atau enggak orang-orang semacam ini. Yang tidak cuma ngomongnya tapi gaya hidupnya juga sekaligus konsisten. Ketika omongan dan gaya hidupnya konsisten, dia ngomong apapun orang percaya. Makanya Diogenes ini seuraan apapun dia, orang sayang. Kalau ada yang mengganggu Diogenes, itu masyarakat kota melindunginya. Di Athena zaman itu. Saya tidak tahu di antara sekian yang hadir ini mungkin salah satu bisa jadi Diogenes yang baru. Salah satunya nanti jadi Sokrates. Salah satunya jadi Plato, kan luar biasa.